Itu tadi biasanya 7 kesalahan atau 7 mitos keguguran yang biasanya terjadi di masyarakat atau di sekitar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Bidan Eptaria Hartwi Putri dan masih dengan channel yang sama, yaitu channel Promilsa Biva. Di sini saya akan membahas mengenai 7 mitos keguguran yang biasanya dialami oleh ibu hamil pada trimester pertama atau pada awal kehamilan. Di sini saya akan membahas mengenai mitos-mitos yang biasanya terjadi di sekitar kita atau di masyarakat. Yang pertama, keguguran tidak dapat dicegah. Sebenarnya keguguran itu pasti ada faktor penyebabnya, dan faktor ibu atau kebiasaan ibu atau kebiasaan bunda ini bisa mempengaruhi pada kehamilan, yaitu misalnya ibu merokok itu kan dapat dicegah dengan bunda tidak merokok. Kemudian yang kedua, kalau pernah keguguran maka kegugurannya lagi, atau biasanya kalau satu kali pernah keguguran maka keguguran berikutnya pasti lebih besar peluangnya. Sebenarnya tidak, bahkan ibu yang pernah mengalami keguguran lebih dari 4 kali bisa memiliki peluang untuk hamil lagi, asalkan dengan dokter kandungan yang tepat. Jadi bisa konsultasi dengan dokter, bisa dokter yang sebelumnya, apakah kehamilan berikutnya ini bagaimana, seperti itu. Kemudian yang ketiga, keguguran disebabkan oleh faktor stres. Sebenarnya keguguran, 40% keguguran dari ibu itu biasanya disebabkan oleh kelainan kromosom atau kelainan yang biasanya disebabkan di luar kendali ibu, atau kelainan janin tersebut, atau janin tidak bisa berkembang, itu juga bisa. Jadi tidak pasti keguguran itu dapat disebabkan oleh stres, cuma mungkin ke kesehatan janin atau ke kesehatan bundanya, jika bundanya mengalami banyak pikiran atau sampai ke stres. Kemudian yang keempat, perdarahan bercak pada hamil atau pada saat hamil itu menandakan keguguran. Padahal ibu yang pada trimester pertama itu banyak sekali yang mengalami bercak darah atau flek, itu tidak berbahaya atau masih dalam kategori wajar atau normal. Jika perdarahannya itu banyak, maka perlu dilakukan pemeriksaan ke dokter kandungan. Tapi kalau jika hanya bercak atau flek itu tidak masalah atau tidak normal, itu tidak ya, jadi masih normal atau masih wajar. Kemudian yang kelima, sakit selama kehamilan dapat menyebabkan keguguran. Sebenarnya tidak ya bunda, jadi kalau misalnya ada bunda yang hamil kemudian merasakan sakit perut, itu flu, kemudian bisa berpengaruh ke janinnya atau kehamilannya, itu tidak. Jadi biasanya yang berpengaruh itu seperti rubella atau infeksi yang lainnya, itu berpengaruh ke janin maupun ke perkembangan kehamilannya. Kemudian yang keenam, keguguran adalah hal yang jarang terjadi. Sebenarnya di Indonesia pun 10-25% itu keguguran pasti terjadi, dan disebabkan oleh banyak faktor, yaitu bisa dengan kelainan janinnya atau janin yang tidak berkembang, itu biasanya itu terjadi karena penyebab itu. Jadi keguguran ini bisa terjadi sekitar kurang lebih 10-25% ibu hamil trimester pertama di Indonesia. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, yaitu keguguran pasti kesalahan ibu. Sebenarnya tidak seperti itu ya, jadi seorang wanita atau seorang ibu hamil pasti disalahkan, itu tidak, karena keguguran itu pasti ada faktor penyebabnya. Misalnya kebanyakan itu karena di luar kendali ibu atau kelainan genetik. Jadi di luar kendali ibu atau bunda tidak berperan dalam hal itu. Jadi keguguran itu pasti banyak faktornya, pasti ada faktornya, dan pasti dilakukan pemeriksaan ke dokter kandungan kemudian atau ke bidan. Keguguran pasti kesalahan ibu itu malah justru tidak ya. Jadi ibu itu harus mendapatkan dukungan, motivasi dari keluarga terdekat, kemudian dari suami, dari dokter kandungan ataupun dari suami ataupun dari bidan.
atau dari dokter kandungan. Jadi ibu itu harus punya dukungan atau semangat agar ibu itu bisa hamil lagi, agar ibu itu harus berpikir positif bahwa keguguran ini tidak berpengaruh ke keguguran selanjutnya atau ke kehamilan yang selanjutnya. Jadi itu tadi biasanya 7 kesalahan atau 7 mitos keguguran yang biasanya terjadi di masyarakat atau di sekitar kita. Jadi untuk ibu hamil di luar sana, untuk bunda-bunda di luar sana, tetap semangat, tetap jaga kehamilannya, tetap berpikir positif, tetap makan makanan yang sehat, sayuran, air putih, istirahat yang cukup, dan tetap kelola pikiran kita, pikiran yang positif, yaitu jangan sampai pikiran kita pikiran yang stres atau pikiran yang negatif karena mempengaruhi ke janinnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi perlu dipahami ya, dan tadi sudah saya jelaskan mengenai penjelasan tiap item-itemnya. Tetap semangat Bunda, salam sehat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar gembira untuk para bunda semuanya, telah dibuka kelas Promil Sabifa. Alhamdulillah aku isi dalam 30 hari. Untuk info lebih lengkapnya silahkan cek link di bawah ini, dan untuk terapinya gratis. Jangan sampai ketinggalan Bunda.